Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, di mata pelajaran fikih, Ibu akan membahas mengenai ibadah kurban. Ibu akan bahas mulai dari pengertiannya, sejarahnya, hukumnya, dan sebagainya. Penasaran? Yuk, langsung aja simak. Masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian. Secara bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab. Koruba yakrobu kurban, yang berarti dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau secara istilah, kurban itu adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, atau unta yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah. Pembahasan yang kedua, sejarah singkat perintah kurban. Nah, anak-anak, ternyata perintah untuk berkurban ini ada sejarahnya loh. Gimana ya sejarahnya? Perintah untuk berkurban ini berawal dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu putra tercintanya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail, kalian tahu nggak apa respon dari Nabi Ismail? Ternyata justru Nabi Ismail itu malah langsung meminta agar sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melaksanakan sesuai dengan mimpi itu. Karena Nabi Ismail yakin bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim melaksanakanlah perintah tersebut. Nah, ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, Allah tidak menghendaki itu dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Berdasarkan peristiwa itulah, menyembelih hewan kurban menjadi syariat yang diperintahkan oleh agama Islam yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, hukum dan dalil kurban. Anak-anak, tahu nggak? Melaksanakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad loh, atau sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf. Apa itu? Sehat akal dan dewasa. Perintah melaksanakan kurban ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang bunyinya Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Pembahasan yang keempat, ketentuan hewan kurban. Apa aja sih ketentuan hewan kurban itu? Oke, mari kita bahas. Ketentuan yang pertama, hewan kurban itu haruslah hewan ternak, seperti kambing, domba, sapi, atau bisa juga unta. Kedua, hewan kurban itu harus mencapai minimal usia yang telah ditentukan oleh syariat. Untuk kambing, minimal usianya itu berumur 1 tahun. Untuk domba, itu minimal usianya berumur 6 bulan atau setengah tahun. Untuk sapi,
itu minimal usianya berumur 2 tahun. Dan untuk unta itu minimal usianya berumur 5 tahun. Ketiga, hewan itu masih dalam keadaan hidup atau tidak boleh mati. Dan yang terakhir, ketentuan yang terakhir, hewan kurban itu harus sehat, tidak boleh cacat, dan tidak berpenyakit. Lalu, apa aja sih syarat-syarat orang yang berkurban itu? Syaratnya yaitu, pertama, orang tersebut haruslah beragama Islam. Syarat yang kedua, orang tersebut haruslah mampu untuk berkurban. Syarat yang ketiga, orang tersebut haruslah baligh atau dewasa. Syarat yang keempat, orang tersebut haruslah berakal sehat. Kemudian, untuk orang yang menyembelih hewan kurban, itu juga ada syarat-syaratnya loh anak-anak. Syaratnya hampir sama nih, tapi ada sedikit perbedaan dari syarat orang yang berkurban tadi. Syaratnya, pertama, orang tersebut haruslah beragama Islam, sama. Kedua, orang tersebut haruslah laki-laki. Nah, ini bedanya. Orang yang menyembelih hewan kurban itu tidak boleh orang yang berjenis kelamin perempuan, jadi harus laki-laki. Syarat yang ketiga, orang tersebut haruslah baligh, sama ya. Dan syarat yang keempat, orang tersebut haruslah berakal sehat. Serta syarat yang terakhir, orang tersebut tidak boleh orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, gimana itu maksudnya? Karena orang yang menyia-nyiakan sholat itu termasuk dalam kategori orang musyrik. Dan tidak halal sembelihan dari orang yang musyrik. Itu tertuang dalam Al-Quran anak-anak, yaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri di Al-Quran ya. Makanya orang yang musyrik itu tidak boleh menyembelih hewan kurban. Nah anak-anak, pembagian daging kurban ini menurut para ulama dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang kaya, dan sepertiganya lagi untuk orang yang berkurban itu sendiri. Nah, daging kurban itu lebih utama atau lebih afdol dibagikan dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak dagingnya. Oke, baiklah anak-anak, itulah pembahasan singkat mengenai ibadah kurban. Thank you for your attention. See you at the next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.